mempresentasikan materi dari bab 2 yaitu manajemen peserta didik. Sebelum mengeksplorasi lebih jauh, saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen merupakan proses pengordinasian atau sebuah proses pengintegrasian semua sumber baik manusia, fasilitas maupun sumber daya yang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, korelasinya dengan peserta didik adalah manajemen ini sebagai sesuatu yang mengorganisasikan seluruh elemen yang ada dalam dunia pendidikan, terkhususnya antara guru, peserta didik, dan elemen-elemen lain yang ada di sekolah. Selanjutnya kita bicara fungsi. Secara garis besar, fungsi manajemen peserta didik itu sebagai sarana bagi para peserta didik untuk mengembangkan diri mereka sesuai minat bakat mereka seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, agar bisa tercapainya sebuah tujuan pendidikan yang esensial. Selanjutnya kita masuk kepada rincian dari fungsi yang sudah saya jabarkan secara garis besar tadi. Yang pertama adalah fungsi dalam pengembangan individualitas atau pengembangan diri masing-masing. Maksud dari poin nomor pertama ini adalah manajemen peserta didik sebagai fungsi dalam pengembangan individu adalah bisa sebagai sarana pengembangan sebuah kompetensi yang ada di dalam diri peserta didik secara optimal dan maksimal. Pengembangannya bukan hanya terpaku pada kemampuan intelektual atau kecerdasan, tapi juga harus melebarkan sayap kepada lini-lini pengembangan yang lain, seperti misalnya kepada mungkin ada peserta didik yang fokus kepada kesenian, olahraga, dan lain-lain. Itu merupakan fungsi dari pengembangan individu yang saya maksudkan. Yang kedua adalah fungsi dalam segi sosial. Dalam poin nomor 2 ini ditekankan kepada para peserta didik dapat beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya, karena hakikat manusianya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Namun jika kita melihat dari sektor peserta didik, poin nomor 2 ini bisa diwujudkan menjadi adaptasi kepada mungkin prinsip-prinsip moralitas terhadap orang tua, guru, ataupun teman sebayanya, ataupun teman-teman yang ada di lingkungan para peserta didik tersebut. Yang ketiga adalah fungsi dalam penyerapan aspirasi peserta didik. Yang dimaksud sini adalah fungsi dalam penyerapan aspirasi peserta didik ini menjadi wadah dalam penyaluran setiap opini atau aspirasi yang dikeluarkan oleh para peserta didik. Mungkin yang paling berkenaan di sini adalah hobi, kesenangan, ataupun minat bakat. Yang keempat adalah fungsi dalam pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik, yang dimana para peserta didik ditekankan untuk mensejahterakan dirinya sendiri terlebih dahulu, karena jika dia merasa dirinya sudah sejahtera, maka keinginan untuk mensejahterakan kawan sebayanya itu muncul. Selanjutnya adalah tujuan secara garis besar di sini adalah guna mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar yang ada di sekolah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan. Mungkin dalam pengaplikasiannya fungsi dan tujuan ini hampir sama, karena sedikit banyak fungsi dan tujuan ini saling berkorelasi. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan atau kecerdasan bakat dan minat peserta didik.
dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen sekolah. Yang dimaksud adalah peserta didik ini masuk atau menjadi bagian dari keseluruhan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Yang kedua adalah segala bentuk manajemen peserta didik harus ditujukan untuk mengemban misi pendidikan dan dalam rangka mendidik peserta didik. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai berbagai ragam latar belakang dan banyak perbedaan. Yang keempat, kegiatan peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Selanjutnya yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik harus mendorong dan memacu kemandirian dari para peserta didik. Yang keenam, manajemen peserta didik harus fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, terlebih di masa yang akan datang. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana para peserta didik ini bisa mengimplementasikan, bisa mengaktualisasikan apa yang mereka dapat di sekolah dalam kehidupan mereka di masyarakat. Yang ketujuh atau yang terakhir, penyelenggaraan manajemen peserta didik mengakui karakteristik peserta didik antara lain intelektual, minat, bakat, kebutuhan pribadi, pengalaman pribadi, dan keadaan fisik. Yang dimaksud di sini adalah kita sama-sama ketahui bahwa dalam manajemen peserta didik itu berbagai macam karakteristik yang ada dalam satu wadah atau suatu laboratorium pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.